Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rifat Gibran Widianto dengan NIM 211 2012 3140179. Di sini saya akan menjelaskan project dari Instructable yang saya ambil juga referensinya di situ, di mana ada project untuk tugas TMA yang kedua, yaitu terkait sistem otomasi rumah berbasis lokasi di setiap detail rumah menggunakan sensor berbasis Indra dan Arduino Uno. Oke, bisa di next. Di sini ada deskripsi alat. Di sini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu. Sistem otomasi rumah berbasis lokasi di setiap detail rumah menggunakan sensor berbasis Indra dan Arduino Uno adalah sistem otomasi rumah berbasis microcontroller Arduino dan Raspberry Pi yang bekerja secara terdistribusi. Sensor-sensor lingkungan ditempatkan pada sensor node Arduino, lalu data dikirim secara kabel menggunakan modul RF-RFM69 menuju gateway, kemudian diteruskan ke Raspberry Pi sebagai server pusat untuk monitoring, otomasi, dan notifikasi menggunakan OpenHub dan MQTT. Nah, di sini saya referensinya itu dari nama ininya tuh Uber Automation Home. Nah, di mana nih? Jadi kayak setiap rumah ini ditaruh sebuah sensor. Dari sensor mulai di garasi, terus habis itu di ruang tengah dan di berbagai ruangan di rumah lainnya. Jadi ketika ada sensornya nih, menggunakan panca indera, di mana ada suara, terus habis itu ada penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Jadi sensor ini berbasis indera seperti penciuman, terus penglihatan, pendengaran, dan bicara. Nah, di sini komponen yang digunakan ada Arduino clone, terus ada Arduino W500, Raspberry Pi, terus ada resistor sebesar 10 ohm, 10.000. Terus habis itu ada RFM69 sebagai wireless transceiver, terus ada DH11 sebagai sensor temperatur ya suhu. Habis itu ada ultrasonic, ada read switch, ada PIR, sensor gerak, terus ada sensor api, sensor flame, ada sensor suara, sound sensor, ada MQ gas, ada sensor gas, ada fotoresistor, sensor cahaya, GPS modul, transformer, magnetometer, servomotor, male female, sama wire atau yang kabel sambung. Nah, di sini ada diagram bloknya. Jadi cara kerja ada sensor analog dan sensor digital akan menuju ke Arduino ngirimin datanya. Nah, habis itu akan diproses oleh RFM69 dan Arduino RF Gateway, terus ke Arduino Ethernet, ke Raspberry Pi, dan ke UI dari aplikasinya. Jadi di sini outputnya juga ada aplikasi juga, nanti ada peringatan juga dari aplikasinya itu sendiri. Jadi kita bisa mengendalikan via aplikasi itu sendiri. Nah, untuk skematik rangkaiannya sebagai berikut. Di sini ada skematik rangkaian 2, ada mulai yang dari Arduino sambungan ke Arduino dan mulai di atas breadboardnya itu sendiri. Di sini yang kalau breadboard ada sebagai resistornya, habis itu ada LED-nya, terus ada Altmega 328-nya, terus habis itu ada RFM-nya juga. Nah, kalau di bawah ini lebih kayak nanti gambarannya gimana sih Arduino-nya nih, nanti kayak dimana sih sensor-sensor ditaruh. Nah, di sini ada sensor gas, temperatur, suara, sensor api, sensor PID, sensor gerak, habis itu sensor cahaya, dan transceivernya. Nah, di sini ada address decodingnya dan alamat peta, dan di sini ada alamat peta dari sistem ini mulai dari sensor, fungsi MQ tugas, ada pin Arduino 0, analog, LDR itu A1 menggunakan analog, flame sensor menggunakan analog, PIR menggunakan digital input, RED menggunakan 3 digital input, dan ultrasonic trick menggunakan digital output. Jadi di sini kita menggunakan dua sensor analog dan sensor digital. Seperti yang dijelaskan di diagram blok sebelumnya juga, bahwa di sini kita juga menggunakan sensor analog dan digital. Nah, di sini ada alamat peta untuk sistem komunikasinya, mulai dari interface-nya dan pin-nya. Di sini ada SPCS, RFM69 di pin D10, SPI MOSI, MISO, SCK, SDA, A4, dan SCL. Nah, di sini sensornya tuh maksudnya bukan sensor, sistem komunikasinya ini terhubung dengan pin-pin yang di Arduino dan di berbagai microcontroller lainnya di Raspberry. Nah, di sini ada algoritmanya. Di sini flowchartnya ada dua, mulai dari sensor dan alur komunikasinya. Nah, di sensornya itu sendiri, di sini ada inisialis sensor, baca sensor menggunakan parallelogram. Di sini baca sensor analog dan digital. Jadi ketika mengirimkan data mulai dari sensor analog dan digital, nanti bakal diproses, habis itu dikirim datanya dan delay, dan akan terus loop
loop akan berjalan terus-menerus. Nah, di sini buat komunikasinya sama juga, bakal terjadi loop juga. Nah, di sini mulai dari start, inisialisasi RF, I2C dan Ethernet, terus data diterima, baca sensor, decode data, kirim data dan kirim ke Ethernet. Nah, selain itu juga ada kode program dengan tujuan konfigurasi dan validasi dari sensor. Di sini ada, mungkin saya lihatkan aja di source code-nya. Nah, di sini akan saya jelaskan. Di sini ada pembacaan sensor, mulai kayak pinnya berapa, reference sensor, PIR. Nah, di sini ada sensor suara juga. Jadi buat sini konfigurasi dari sensornya. Di sini ada konfigurasi dari alur komunikasinya sendiri. Nah, mulai dari pembacaan nanti gimana cara mendeklarasikan agar komunikasi ini berjalan. Nah, sini di atas biasa untuk deklarasi dari library. Nah, di sini mulai deklarasi RFM69 juga, terus bagaimana cara kerjanya. Di sini ada temperatur humidity sensor, PIR sensor buat deklarasi ini sensornya juga, tapi lebih ke nanti bagaimana cara kerjanya. Nah, di sini ada mengirimkan data jika gas terdeteksi. Terus habis itu ada waktunya juga, gimana nanti ketika pembacaan sensornya waktunya gimana, dari mulai analog dan digital juga. Dan itu ada debug code-nya juga. Ya, di sini ada banyak, mulai dari di sini sensor semuanya dideklarasikan karena sensornya banyak juga. Jadi deklarasikannya secara satu-satu juga sesuai dengan library-nya. Nah, di sini debug juga. Oke. Nah, berikut langsung aja ke penjelasan operasional sistem, di mana sistem bekerja dengan sensor node yang secara terus-menerus membaca kondisi lingkungan seperti gas, pergerakan, intensitas cahaya, keberadaan api, serta status pintu atau jendela. Jadi di sini walaupun sensor indera tetap kita ditaruhnya di tempat-tempat yang vital juga. Di sini kita study case-nya anggap saja kita punya hewan peliharaan juga. Jadi kita menggunakan kondisi-kondisi lingkungan juga, dan study case kita memiliki hewan peliharaan. Nah, nanti dari data sensor analog diproses oleh Arduino menggunakan fasilitas ADC. Kalau sensor digital ini diproses melalui GPIO. Nah, setelah data sensor dikumpulkan dan diformat, Arduino ini mengirimkan data secara nirkabel menggunakan modul RF-M69 melalui antarmuka SPI menuju gateway. Nanti gateway-nya menerima data RF tersebut, kemudian meneruskan ke jaringan menggunakan komunikasi I2C dan Ethernet. Nah, selanjutnya Raspberry Pi menerima data melalui jaringan dan memprosesnya menggunakan protokol MQTT serta platform Open Hub untuk otomasi dan monitoring. Pengguna dapat memantau juga kondisi sistem secara real time melalui dashboard web dan aplikasi secara menerima peringatan berupa notifikasi atau email terdeteksi kondisi berbahaya. Tadi seperti yang saya sebutkan juga di awal-awal di blok diagramnya juga ada UI. Di sini nanti outputnya juga ada aplikasi, kita juga bisa memantau dari jauh juga ketika kita meninggalkan rumah sensornya bekerja atau enggak. Nah, mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.